Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di dalam sebuah kamar presidential suite terlihat kelopak bunga-bunga bertaburan di atas lantai dan juga di atas ranjang. Aroma mawar memenuhi isi ruangan. Belum lagi balon-balon yang melayang berbentuk hati memenuhi langit-langit kamar. Ya ampun, siapa yang mengaturnya? Gumam Naomi melihat kamar pengantinnya. Kamu suka seperti ini, Nom-Nom? Tanya Vincent geli. Lucu saja, kamar dipenuhi balon-balon seperti perayaan ulang tahun anak kecil saja. Bukan aku yang minta. Naomi menggeleng karena ini memang bukan gayanya. Ini bukan gayaku, tambah Naomi sambil melipat tangan. Vincent tersenyum kemudian mengendurkan dasi. Lalu bagaimana gayamu? Tunjukkan pada aku, ucap Vincent dengan tatapan menggoda. Astaga, apa dia sedang menggoda aku? Naomi panik karena tatapan aneh suami barunya, suami berondong yang manis, yang ganteng, yang muda, dan pasti sangat mempesona. Belum apa-apa, Naomi sudah traveling. Kemari, titah Vincent mendekat. Sekarang kamu milikku. Kau mau apa, Vin? Tanya Naomi spontan. Lah, aku bantu lepas gaun itu. Sini. Naomi melangkah mundur. Ia beringsut dan kelihatan gelisah. Enggak, aku bisa sendiri. Buru-buru ia berjalan melewati Vincent. Dengan pipi merona, Naomi masuk ke ruang ganti. Ya ampun, dia seperti ABG. Vincent tersenyum menyaksikan Naomi yang malu-malu. Padahal selama ini yang ia tahu sosok Naomi adalah wanita mandiri dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Nom, panggil Vincent. Sejak tadi istrinya belum juga muncul, sedangkan ia sendiri sudah ganti pakaian, mau mandi tanggung, nanti aja sekalian. Tap, tap, tap. Gak mandi? Tanya Naomi yang juga sudah pakai baju ganti. Bareng. Naomi buru-buru berbalik ke kamar mandi. Ia langsung menutup pintu dari dalam. Bagaimana aku tidak tergila-gila? Astaga, gumam Vincent kemudian menyusul Naomi. Nom, buka dong, titahnya sambil berdiri di depan pintu. Tok, tok, tok. Nom, panggil Vincent sekali lagi. Bentar, aku dulu, nanti gantian. Naomi berteriak dari dalam. His, bareng ya, kita udah menikah loh. Sana, jangan ganggu. Tok, tok, tok. Vincent tidak menyerah. Ia terus mengetuk pintu kamar mandi sampai pintu itu terbuka. Klek. Astaga, gantian aja. Naomi membuka pintunya sedikit, namun celah yang sedikit itu tidak disia-siakan oleh Vincent. Pemuda yang sedang di puncaknya itu langsung menerobos masuk. Apa sih, bareng aja, hemat waktu. Vincent tersenyum menggoda. Ya sudah, kamu duluan. Naomi yang masih menggunakan handuk kimono, ia pun hendak pergi. Biar Vincent yang mandi dulu, tapi baru mau melangkah, pria itu langsung membopong tubuh Naomi. Ya ampun, turunin, katanya mau mandi, teriak Naomi. Nanti aja, tanggung, jawab Vincent sambil membawa istrinya keluar kamar mandi. Kini keduanya kembali ke kamar. Buk, keduanya sudah mendarat di atas ranjang yang dipenuhi kelopak mawar yang segar. Mandilah dulu, ucap Naomi. Vincent menggeleng sambil berucap, habis ini ya. Cup, Vin. Akhirnya aku bisa melakukan apa saja. Vincent menyeringai menatap Naomi bagai mangsa. Gak sia-sia aku nunggu kamu, bisik Vincent. Hal itu membuat Naomi berpikir dan memutar otak. Memang kenapa? Tanya Naomi dengan nafas yang memburu. Ini karena ulah berondong jagung manisnya itu yang sangat lihai.
Naomi tidak menyangka Vincent sangat berani seperti sekarang. Apa karena mereka sudah menikah, membuat pria itu semakin berani padanya. "Singkirkan tanganmu, geli, Vin," Naomi beringsut, tapi Vincent malah senang. "Maaf ya, tapi kamu gak bisa hentikan aku malam ini," bisik Vincent dengan nada mengancam. Naomi mendesis. Kemudian bibirnya mengulas senyum. Mana pernah ia menduga bila Vincent bisa seperti sekarang. Ya ampun, apalagi ketika Vincent mulai melepaskan semua kancing bajunya satu persatu. Jantung Naomi rasanya tidak bisa dikontrol lagi. Benda itu berdebar-debar sangat kuat. Wajah Naomi pun perlahan mulai terasa panas saat melihat bidang kokoh yang kini ada di atasnya. Mungkin ia menyesal mengapa tidak dari dulu menikah. Ternyata hal seperti ini cukup menyenangkan meskipun bikin ser-seran. Detik berikutnya terdengar suara yang membuat bulu-bulu merinding. Suara-suara lirih Naomi membuat Vincent tambah bergejolak. Pemuda itu sendiri masih belum menyangka ia bisa memiliki Naomi sepenuhnya. Pagi ini wajah Naomi terlihat berbeda, terlihat lebih glowing dan berseri-seri. Pengantin baru itu kini duduk sambil menatap pantulan wajahnya yang cerah ceria tersebut. Klek, suara pintu terbuka. Naomi lantas menoleh. Dilihatnya Vincent yang mendorong meja penuh makanan. Sepertinya ini sarapan yang berbeda. Sarapan pertama setelah mereka menjadi sepasang suami istri. "Makanan siap," seru Vincent lembut. Pemuda tampan tersebut kemudian berjalan menghampiri Naomi. Ia menggelayut manja pada Naomi seperti anak kecil. "Harum sekali," bisik Vincent. "Apa sih? Kan samponya sama." Bukan aroma samponya. Aku maksud aroma tubuh kamu." "Buk, aduh." Vincent meringis karena Naomi memukulnya. "Habis makan ya?" "Apa sih?" Naomi terlihat gusar, tapi aslinya juga mau. Meski masih perih tapi enak, jadi tidak ada kata jerah. Apalagi Vincent lihai betul dalam bermain, membuat Naomi terus terbayang-bayang. Tuh matanya sejak tadi melihat ke bulu-bulu lembut pada bidang yang kokoh tersebut, apalagi di dalam sana. Duh, Naomi sampai merutuki hatinya. Sejak kapan ia jadi gagal fokus dan menjadi sangat mesum? "Bener ya, habis makan ini kita main," ujar Vincent sekali lagi. "Vincent," ucap Naomi pura-pura marah. Dan Vincent hanya terkekeh melihat istrinya yang salah tingkah. "Kamu manis kalau malu-malu begini, gak usah malu-malu kucing. Semalam aku sudah lihat semuanya." Uhu, uhu, uhu. Naomi yang sedang makan sampai tersedak. Ucapan Vincent yang terlalu jujur membuatnya semakin salting. "Pelan-pelan, nom-nom," seru Vincent sambil mengambil minum untuk Naomi. Dengan telaten, ia memperlakukan Naomi bak seorang ratu. "Pelan-pelan ya sayang," ucap Vincent sekali lagi dengan nada jahil, membuat Naomi langsung melotot ke arahnya. Beberapa saat kemudian, seperti apa mau Vincent, habis makan mereka istirahat sebentar, kemudian kini sudah ada di atas ranjang sambil nonton acara TV. "Nonton film romans aja ya," pinta Vincent kemudian mengganti channel TV-nya. Vincent kemudian membetulkan posisi agar nyaman. Ia bersandar dan membiarkan Naomi rebahan di pangkuannya. Setengah jam berlalu, keduanya fokus pada film. Namun menit berikutnya, tangan Vincent mulai kreatif. Tangan yang semula membelai rambut dan kepala Naomi, kini membelai benda lain. Naomi sendiri tidak ambil pusing. Ia membiarkan Vincent bermain-main. Ia anggap Vincent lagi kesenangan karena dapat mainan baru yang tidak dijual bebas di toko mainan. "Sayang," bisik Vincent.
Naomi masih fokus pada layar besar yang menggantung di depannya. Main yuk, nanti ya. Sekarang aja. Ya ampun, Vincent. Naomi bangkit. Ia kini duduk menatap wajah suaminya yang mesum tersebut. Nagih sih punyamu. Puk, buk. Akibat ucapannya yang kelewat jujur, Vincent kembali menerima pukulan dari sang istri. Pukulan sayang tentunya. Lihat filmnya sampai selesai dulu. Nggak bisa, kamu nggak ngerasa. Dah on nih. Naomi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Vincent hanya tersenyum tipis ketika Naomi memanggil namanya. Sekarang ya. Tanpa menunggu jawaban, Vincent langsung melepaskan pakaiannya sendiri. Ya ampun, anak ini berani juga dia. Astaga, Vincent. Naomi tidak bisa berkata-kata. Vincent tidak bisa ditolak dan ia memang tidak ada keinginan menolak. Karena tangannya juga melepaskan apa yang ia pakai. Keduanya mengerling dan langsung menarik selimut saat semua baju sudah bertebaran di mana-mana.